konsep the law of projection. Ibarat orang yang sedang melakukan presentasi, ya, di tempat itu setidaknya ada 3 kan? Ada layar, ada LCD, ada laptop. Gambar di layar berubah saat gambar di laptop berubah. Nah, menurut law of projection ini, ya, gambar di layar itu kehidupan nyata, sementara gambar di laptop adalah pikiran kita. Maknanya adalah apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Maka pastikan bahwa sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Saya berharap video-video saya yang setiap minggu saya bagikan kepada Anda, menginspirasi Anda sehingga amat layak untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat Anda. Pandemi melahirkan banyak pelajaran. Ada yang sebelumnya hebat, kini hidupnya melarat, bahkan dikejar-kejar aparat. Ada yang sebelum pandemi namanya tidak terlalu dikenal, namun setelah pandemi semakin populer dan ide-idenya viral, bahkan menjadi rujukan banyak orang. Sahabat saya Indrawan Nugroho termasuk dalam kelompok yang ini. Video beliau seputar inovasi dan bisnis beredar luas di YouTube. Bahkan kemudian subscribernya meningkat ribuan kali lipat, ya. Nah, selain itu ada juga orang yang hidupnya adem ayem, seolah tidak terjadi perubahan apapun. Hidupnya mengandalkan bunga deposito, peninggalan orang tua dan para leluhurnya. Kini dunia terus berubah. Banyak hal yang berbeda dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Apabila cara dan gaya hidup Anda masih sama seperti sebelum pandemi, bersiaplah untuk hilang dari peredaran. Ibarat sepak bola, Anda bisa terdegradasi dari liga utama ke liga biasa, bahkan namanya bisa dicoret karena tidak memenuhi kriteria untuk berkompetisi di liga apapun. Dari pengamatan dan pengalaman saya, berdiskusi dengan banyak ahli, serta membaca berbagai literatur, dan mendengarkan juga banyak ide-ide dari orang yang ahli, saya menyimpulkan ada 3 modal sukses agar kita semua bisa semakin sukses, semakin bersinar, dan semakin eksis setelah pandemi. Apa itu? Oh iya, silahkan Anda subscribe dulu, share, dan tekan tombol lonceng agar dapat update terus video-video dari saya. Setiap pekan saya mengeluarkan 2 video kepada Anda. Oke, kembali ke 3 modal sukses yang wajib kita miliki. Yang pertama adalah berupaya selalu berada dalam positive vibes. Kita semua tahu bahwa serigala berkumpul dengan serigala, kambing berkumpul dengan kambing, bebek berkumpul dengan bebek. Begitu pula dalam kehidupan, sesuatu yang positif akan berkumpul dengan yang positif. Dan sesuatu yang negatif akan berkumpul juga dengan sesuatu yang negatif. Maka pastikan kita berada dalam lingkungan yang positif vibe. Apa saja yang perlu positif? Ada 3 menurut saya, yaitu positive feeling, positive thinking, dan positive action. Ketiga positif ini akan menjadi magnet yang menarik hal-hal positif yang ada di semesta ini mendatangi Anda. Feeling yang positif akan mendorong lahirnya pikiran yang positif. Sementara pikiran yang positif menjadi pemicu lahirnya action yang positif. Dan action positif yang diulang-ulang atau terjadi repetition itu akan menjadi kebiasaan. Dan saya yakin sebagian besar Anda sudah tahu bahwa kebiasaanlah yang membentuk karakter, ya, dan karakter inilah yang kemudian menentukan nasib kita. Pesan dari orang bijak yang sering kita dengar, Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka pastikan prasangka kita prasangka yang positif, ya. Karena itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang akan mengundang hal-hal positif di sekitar kita. Apabila ada orang yang berprasangka buruk misalnya, bahwa hidupnya semakin susah, maka itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Hidupnya akan benar-benar semakin susah. Ingat, perasaan kita
mengundang hal-hal yang sama di sekitar kita. Apabila perasaan kita positif, maka yang datang kepada kita adalah hal-hal yang positif. Begitu pula dengan pikiran. You can if you think you can. Kalimat sakti yang pernah menjadi judul buku legendaris karangan Norman Vincent Peale ini, ya, itu menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Dan hal ini dipertegas oleh Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret yang menyatakan rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik, law of attraction. Hukum tarik-menarik ini mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Ketika Anda membayangkan pikiran-pikiran, maka pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta. Dan secara magnetis, pikiran akan menarik semua hal yang serupa dan dikembalikan pada sumbernya, yaitu Anda. Hal ini dipertegas dengan konsep the law of projection. Ibarat orang yang sedang melakukan presentasi, ya, di tempat itu setidaknya ada 3 kan? Ada layar, ada LCD, ada laptop. Gambar di layar berubah saat gambar di laptop berubah. Nah, menurut law of projection ini, ya, gambar di layar itu kehidupan nyata, sementara gambar di laptop adalah pikiran kita. Maknanya adalah apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Maka pastikan bahwa sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Lantas apa pentingnya positive action? Ternyata kontribusi terbesar perubahan adalah saat kita mau action. Action yang didasari oleh positive feeling dan positive thinking akan menghasilkan perubahan yang besar. Selain itu, saat kita melakukan positive action, hormon dopamin di dalam tubuh kita akan aktif berproduksi. Dan Anda tahu, hormon dopamin adalah hormon yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau positive feeling, positive thinking, positive action digabungkan, itu sesuatu yang luar biasa. Hal kedua yang menjadi modal utama untuk sukses adalah learning spirit. Dunia berubah begitu cepat. Apabila Anda tidak ikut berubah, maka Anda akan punah. Ilmu atau keahlian yang dulu sangat dibutuhkan, boleh jadi saat ini sudah tidak relevan. Jadilah orang yang relevan dengan memiliki semangat belajar terus-menerus tiada henti. Cepat beradaptasi dengan terus-menerus berupaya bisa menjadi manusia yang terus dibutuhkan oleh banyak pihak. Manusia yang relevan. Kita perlu menenggelamkan diri kita untuk terus belajar melalui berbagai cara. Bisa melalui training, bisa juga ikut training-training saya, melalui workshop, ya, memperkaya wawasan dengan membaca buku, menonton video, mendengarkan audio, diskusi dengan orang-orang yang expert, ya, melakukan studi banding agar Anda bisa mungkin ATM, amati tiru modifikasi, atau ATP, amati tiru plug, ya. Atau Anda, dan tentu Anda perlu melatih ilmu dan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, selalu belajar ilmu dan keahlian baru tiada henti. Dalam bekerja pun kita tidak lagi menganggap sedang bekerja, tetapi sedang belajar. Istilah bijaknya, from working to learning. Saat Anda bekerja, bukan lagi semata bekerja, tetapi sedang terus belajar ketika kita bekerja. Nah, salah satu ilmu yang perlu kita perdalam setelah pandemi adalah mental health, ya, atau kesehatan mental, digital leadership, design thinking, dan communication skill, ya, baik secara offline maupun online. Dan tentu ilmu dan keahlian lain yang sejalan dengan pekerjaan atau profesi Anda. Meski mungkin melelahkan, kita wajib mempelajarinya agar tetap menjadi orang yang relevan. Dibutuhkan oleh banyak orang dan juga dibutuhkan oleh perusahaan. Namun, tidak semua hal harus dipelajari. Kita perlu memilih dan memilah ilmu dan keahlian yang selaras dengan visi hidup Anda, ya, dengan passion Anda, dan juga dengan profesi yang Anda tekuni. Boleh saya tahu, ilmu dan keahlian apa yang Anda berkomitmen untuk pelajari hingga Anda benar-benar ahli? Apakah ilmu dan keahlian membuat Anda menjadi semakin relevan atau dibutuhkan? Silahkan direnungkan. Nah, modal ketiga yang wajib dimiliki adalah apa itu?
kita terhubung, ya, terkoneksi dengan banyak pihak. Terkoneksi dengan siapa? Terkoneksi dengan diri sendiri, terkoneksi dengan sesama, dan terkoneksi dengan Sang Maha Kuasa. Banyak orang yang terlalu sibuk. Ia ibarat robot berwajah manusia. Ia terjebak dengan rutinitas. Kerja sekedar memenuhi job description dan KPI semata. Tidak ada makna yang didapat. Tidak ada hikmah yang dipetik. Tidak ada legacy yang mau dipersembahkan melalui pekerjaannya. Orang-orang semacam ini, ya, saya menyebutnya atau saya mengelompokkannya ke dalam kelompok orang yang tidak terhubung dengan dirinya. Ia mudah burn out, mudah stres, mudah baper, dan mudah mengalami depresi. Saatnya Anda untuk jeda sejenak, berhenti sejenak, pit stop, memaknai setiap pekerjaan Anda, supaya Anda tidak kemudian terjebak dengan rutinitas. Anda tetap terkoneksi dengan diri Anda sendiri. Keterhubungan kita dengan sesama membuat kita juga semakin sehat mentalnya. Karena kita saling belajar, saling memahami, dan saling memberikan support, sehingga berpeluang besar memunculkan sinergi dan kolaborasi yang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Koneksi dan silaturahmi ini adalah pembuka datangnya rezeki dan energi. Meski ada pembatasan interaksi secara online, ya secara offline maksud saya, karena aktivitasnya wajah online, ya, kita wajib menjaga keterhubungan kita dengan berbagai pihak, khususnya yang berhubungan dengan tercapainya visi kehidupan kita. Sedang keterhubungan kita dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin percaya diri, mempunyai pegangan, dan juga meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu ragu menghadapi berbagai tantangan. Mengapa? Karena kita punya yang maha besar, sehingga halangan dan rintangan menjadi tampak lebih kecil di mata kita. Kita wajib yakin bahwa yang maha besar akan selalu menolong, menemani, dan memberi petunjuk kepada kita dalam menghadapi perubahan apapun yang terjadi. Kita perlu selalu terhubung dengan yang menguasai kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kemudian kita pun ditolong oleh yang maha besar. So, pastikan Anda selalu berada dalam positive vibes, memiliki learning spirit, dan selalu terkoneksi dengan diri, sesama, dan Sang Maha Pencipta. Maka Anda sudah memiliki modal yang sangat besar untuk semakin sukses di saat ini dan di saat yang akan datang. Percayalah. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memiliki 3 modal utama untuk semakin sukses. Sukses mulia untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.